Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Nah, alhamdulillah ya, semua pada semangat. Hari ini pada puasa semua kan? Ya, Bu. Oke, alhamdulillah pintar. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua diberikan kesehatan supaya dapat menjalani ibadah secara maksimal. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik untuk Mbak Happy, silahkan memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mbak Happy telah memimpin doa. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat serta berkah. Oke, baik silakan sekarang anak-anak untuk presensi terlebih dahulu ya di Google Classroom. Baik, Bu. Oke. Baik, sudah presensi semua anak-anak? Sudah, Ibu. Bu. Ibu coba cek lagi ya, yang sudah presensi di Google Classroom apakah hadir di Zoom. Oke, Mbak Happy Rindu Romantika hadir? Hadir, Bu. Baik. Mbak Imrarul Hidayati apakah hadir? Hadir, Ibu. Baik. Mbak Rizky Nur Isnaini apakah hadir? Hadir, Ibu. Baik. Untuk Mbak Endika Sofia Pramesti apakah hadir? Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah ya semuanya hadir. Baik, silakan anak-anak sekarang rapikan bajunya terlebih dahulu, rapikan jilbab beserta bajunya. Untuk posisi badannya siap ya, jangan sambil tiduran atau main handphone atau mengerjakan pekerjaan lain. Serta jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat pelajaran pada pagi hari ini. Oke, sudah siap semua anak-anak? Sudah, Ibu. Baik. Oke, sebelumnya apakah ada yang masih ingat mengenai pengertian dari sifat koligatif larutan? Saya izin menjawab, Bu. Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang berdasarkan pada jumlah partikel terlarut saja dan bukan pada jenis zat terlarutnya. Baik, Itu, Ibu. terima kasih Mbak Iin. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi mungkin? Mbak Endika mungkin ingin menambahkan lagi jawaban dari Mbak Iin? Sebentar, Bu. Ayo, bagaimana Mbak Endika? Apakah bisa menambahkan jawaban dari Mbak Iin? Baik, Bu. Sifat koligatif itu meliputi penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmosis, Bu. Baik, benar sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Imrarul Hidayati yang sudah dilengkapi oleh Mbak Endika juga. Oke, sekarang Ibu izin untuk share screen ya anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sebelumnya Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu, yaitu membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, untuk indikatornya itu ada menganalisis perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan data percobaan. Nah, Ibu izin bertanya nih, apakah ada yang tahu nih mana yang termasuk larutan elektrolit dan mana yang termasuk larutan non-elektrolit yang di situ? Izin menjawab, Ibu. Baik, silakan Mbak Kiki. Jadi larutan garam itu merupakan larutan elektrolit, sedangkan larutan gula merupakan larutan non-elektrolit, Ibu. Nah, baik ya, benar sekali ya Mbak Kiki. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan.
Oke, jadi benar larutan garam itu merupakan larutan elektrolit, sedangkan larutan gula itu merupakan larutan non-elektrolit. Nah, karena sifat koligatif larutan itu bergantung pada jumlah partikel zat larut, maka kita harus memperhatikan partikel zat larut dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Dalam larutannya, senyawa elektrolit dapat terurai menjadi partikel ion bermuatan positif dan negatif. Nah, sedangkan untuk larutan non-elektrolit itu tetap menjadi molekul. Misalnya nih, pada larutan NaCl, atau yang mana dia akan terurai menjadi ion Na+, dan ion Cl- yang masing-masing sebanyak 1 mol. Nah, sedangkan untuk urea itu tidak terurai ya, dia tetap menjadi senyawa yang mana tetap 1 mol. Jadi pada konsentrasi yang sama, larutan elektrolit memiliki jumlah partikel yang berbeda dengan larutan non-elektrolit. Oke, ada yang masih ingat contoh dari larutan elektrolit dan non-elektrolit selain yang Ibu sampaikan tadi? Saya Bu izin menjawab. Baik, silakan Mbak Happy. Contoh larutan elektrolit itu ada larutan asam klorida dan asam nitrat. Nah, benar sekali ya. Ada lagi yang tahu mengenai contoh larutan non-elektrolit mungkin? Saya Bu, Baik, untuk contoh larutan non-elektrolit itu ada larutan gula dan alkohol Bu. nah, pintar sekali. Benar sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Endika serta Mbak Happy. Oke, anak-anak sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Ibu. Belum ada Bu. Oke, baik. Jika belum ada, Ibu lanjutkan ya. Oke, Ibu mengulas sedikit nih mengenai rumus-rumus hukum Raoult yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit ya. Yang ini udah kita bahas minggu lalu. Mbak Iim, HP-nya diletakkan terlebih dahulu ya. Nanti jangan mainan HP dulu. Sekarang waktunya memperhatikan materi supaya lebih paham. Baik, untuk anak-anak yang lain juga jangan mainan HP ya. Diperhatikan ya. Baik, Bu. Baik. Oke, ini untuk rumusnya. Ibu percepat saja ya. Karena kan ini kemarin kita sudah berlatih dan belajar mengenai sifat koligatif dari larutan non-elektrolit. Baik, kita masuk ke sifat koligatif dari larutan elektrolit. Nah, untuk sifat koligatif larutan elektrolit ini perlu ada faktor perkalian yang dinamakan dengan faktor Van Hoff. Yang mana rumusnya I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Nah, untuk alfa di sini elektrolit kuat sama dengan 1. Nah, untuk elektrolit lemahnya itu alfa lebih dari 0, alfa kurang dari 1. Nah, untuk non-elektrolit itu nilainya 0 ya. Oke, nah kita mengulas lagi nih mengenai materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang tahu tidak berapa jumlah ion dari 3 larutan ini? Silahkan mungkin Mbak Endika mau menjawab. Baik Bu, untuk NaCl itu jumlah ion dari elektrolitnya ada 2, CaCl2 ada 2, kemudian FeOH 3 kali ada 4. Mungkin itu Bu. Oke, terima kasih kepada Mbak Endika. Bagaimana anak-anak lain, apakah setuju dengan jawaban dari Mbak Endika? Saya izin menjawab, Bu. Baik. Saya kurang setuju sama jawaban Mbak Endika terkait senyawa CaCl2. Menurut saya jumlah ion dari elektrolitnya itu ada 3, Bu. Untuk yang lainnya sudah benar. Oke, benar sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Happy. Lain kali untuk Mbak Endika lebih teliti lagi ya, serta anak-anak yang lain silakan lebih teliti lagi. Baik, sehingga rumus dari sifat koligatif larutan elektrolit itu adalah sebagai berikut, yaitu yang mana di semuanya dikalikan dengan faktor Van Hoff tadi. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, saya rasa sudah pasti paham ya, karena pertemuan selanjutnya sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai materi sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Oke.
Jadi penyebab utama dari perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit ini karena jumlah zat terlarut yang ada dalam larutan non-elektrolit lebih sedikit dibandingkan dengan larutan elektrolit. Oleh karena itu, efek non-elektrolit pada sifat koligatif juga sangat rendah. Dengan kata lain, efek elektrolit pada sifat koligatif sangat tinggi dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Silahkan ya diperhatikan tabel yang ada di slide. Bisa di screenshot ya, karena setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok untuk mengerjakan soal mengenai tabel ini. Oke, sembari kalian mencatat atau meng-screenshot, Ibu jelaskan ya. Jadi nanti masing-masing dari kelompok silakan mendiskusikan mengenai mana saja yang termasuk senyawa larutan elektrolit, mana saja yang termasuk larutan non-elektrolit. Nah, setelah itu silahkan membuat kesimpulan dari tabel ini berkaitan dengan sifat koligatif larutan tersebut. Nah, di sini kan sudah ada tabel konsentrasi larutan, kenaikan titik didih, serta penurunan titik beku. Oke, silahkan nanti didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya, dan dipresentasikan hasil diskusinya. Untuk waktu pengerjaannya cukup sekitaran 20 menit ya anak-anak. Sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya? Atau mungkin kurang jelas dengan penjelasan Ibu? Kurang jelas, Ibu. Baik, kalau begitu setelah ini Ibu akan membreakout Zoom-nya ya. Serta nanti pukul 9:20 silahkan langsung kembali ke room utama untuk persiapan presentasi. Dan setelah Ibu breakout Zoom-nya, silahkan langsung dimulai diskusi kelompoknya ya. Nanti Ibu akan memantau ke tiap-tiap kelompok. Silahkan ya join. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan sejauh ini? Belum ada, Ibu. Baik, silakan dilanjutkan ya pekerjaannya karena waktunya masih sekitaran 10 menit lagi. Oh iya, nanti jangan lupa ya kembali ke room utama pada pukul 9:20. Baik, Bu. Baik. Gimana, En? Gimana Heb? Tabel itu kan. Bagaimana nih kelompok 2? Apakah sudah selesai pekerjaannya? Belum, Bu. Oke, apakah ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum ada, Bu. Baik, silakan dilanjutkan ya diskusinya. Waktunya masih sekitaran 8 menit. Oh ya, nanti Ibu ingatkan sekali lagi bahwa nanti pukul 9:20 jangan lupa kembali ke room utama ya. Baik, Bu. Baik, silakan dilanjutkan diskusinya. Oke, baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, sekarang siap-siap untuk presentasi ya. Oh ya anak-anak, karena ini waktunya terbatas ya, jadi presentasinya cukup satu kelompok saja ya yang mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, bagaimana anak-anak? Ini satu saja ya, nggak apa-apa ya. Baik, Bu. Ini dari kelompok mana nih yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1 siap, Ibu. Baik, silakan kelompok 1 ya. Oh ya, nanti untuk kelompok 2 karena tidak presentasi, jadi wajib bertanya ya kepada kelompok 1. Oke, Ibu bacakan ya untuk peraturan presentasinya. Jadi untuk waktu presentasinya itu cukup 15 menit saja. Yang mana 5 menit itu untuk presentasi dan 10 menit untuk sesi tanya jawab. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Baik, sekarang silakan untuk kelompok 1 untuk share screen ya. Baik, Ibu izin share screen. Oke, sudah terlihat. Apakah sudah terlihat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Indro Jayati dan Rizky Nur Isnoni ini akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami. Yang pertama adalah manakah yang termasuk larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Nah, jawabannya larutan elektrolit yaitu NaCl, NaOH, K2SO4, HCl, H2SO4, dan KNO3. Larutan non-elektrolit meliputi CONH2 2 kali, C6H12O6, dan
C2H5OH. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, yaitu kesimpulan berdasarkan data yang telah diberikan menurut sifat koligatif kedua jenis larutan tersebut. Jadi, berdasarkan data tersebut, dengan konsentrasi larutan yang sama, maka kenaikan titik didih dan penurunan titik beku pada larutan elektrolit akan lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan elektrolit, sehingga harga sifat koligatif larutannya lebih besar. Dan pada larutan elektrolit, jika jumlah ion dari elektrolitnya makin banyak, maka harga kenaikan titik didih dan penurunan titik bekunya maka akan semakin besar pula. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada saran dan pertanyaan, boleh disampaikan. Silakan ya untuk kelompok 2 karena wajib bertanya ya. Minimal 1 pertanyaan. Baik Bu, saya Endika dari kelompok 2 izin bertanya. Bagaimana jika konsentrasi larutan tersebut tidak sama? Apakah kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan elektrolit akan tetap lebih besar juga daripada larutan non-elektrolitnya? Terima kasih. Terima kasih kepada Endika telah bertanya. Kami izin untuk berdiskusi dahulu untuk mengenai jawabannya. Baik, silakan kelompok 1 untuk didiskusikan terlebih dahulu. Baik, sudah. Saya Iim dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari Endika. Nah, jadi jika larutan-larutan tidak sama konsentrasinya, maka larutan yang memiliki harga N kali konsentrasi yang paling besar akan memiliki kenaikan titik didih dan penurunan titik beku yang juga paling besar. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Bagaimana Endika? Apakah masih ada yang ditanyakan atau mungkin ada feedback? Ya, Iim, terima kasih Iim dan kelompok 1. Baik, sama-sama. Oke, baik ya, sudah benar yang disampaikan oleh kelompok 1. Oke, karena waktunya sudah habis ya untuk sesi tanya jawabnya, silahkan kelompok 1 untuk menutup presentasinya. Baik Ibu, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jawabannya sudah benar dan tepat ya. Terima kasih kepada kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan secara virtual untuk kelompok 1 ya. Oke, baik anak-anak, saya rasa kalian sudah jauh lebih paham mengenai perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Mungkin sampai di sini, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Jelas Ibu. Sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas semua ya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sekarang silahkan ada yang mungkin bisa menyimpulkan mengenai materi pada hari ini. Ayo silahkan yang ingin menyimpulkan. Nanti yang bisa menyimpulkan akan Ibu kasih poin plus. Tidak ada yang ingin menyimpulkan nih? Atau malu? Oke, Ibu bantu ya. Baik anak-anak, jadi sifat koligatif yang lebih besar itu merupakan dari larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit ya anak-anak? Larutan elektrolit Bu yang paling besar. Hal ini dikarenakan jumlah zat terlarut pada larutan elektrolitnya itu lebih banyak daripada jumlah zat terlarut pada larutan non-elektrolit. Baik, terima kasih Mbak Happy. Benar ya? Oke, untuk selanjutnya. Nah, jika larutan memiliki konsentrasi sama ataupun berbeda, lalu bagaimana untuk sifat koligatif dari larutan tersebut? Siapa yang ingin menjawab? Silahkan. Izin menjawab Ibu. Baik, silakan Mbak Iin. Jika larutan memiliki konsentrasi yang sama, maka sifat koligatif larutan elektrolit lebih banyak daripada larutan non-elektrolit. Dan jika konsentrasinya berbeda, maka harga N kali konsentrasi paling besar akan memiliki sifat koligatif yang juga sama besar, yang paling besar.
Baik, terima kasih ya kepada Mbak Happy dan Mbak Iim yang sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Oke, kita beri tepuk tangan secara virtual ya untuk Mbak Happy dan Mbak Iim. Nanti akan saya beri poin plus karena sudah menyampaikan kesimpulan. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada materi yang belum jelas? Belum ada, Bu. Ya, Bu. Oke, alhamdulillah jika semuanya sudah paham. Baik, untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai materi hari ini, silahkan kalian nanti mengerjakan tugas yang nanti akan Ibu upload tugasnya di Google Classroom. Nanti silahkan dicek ya anak-anak. Nah, untuk tugasnya itu maksimal dikumpulkan pada besok pukul 8 saja ya anak-anak. Ibu harap kalian mengerjakan secara mandiri, jangan ada yang menyontek. Boleh membuka sumber dari manapun, baik dari internet, dari buku, atau dari LKS. Lalu untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai reaksi redoks. Nanti silahkan dibaca ya materinya, supaya pertemuan selanjutnya kita lebih mudah lagi dalam belajar. Gitu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Belum ada, Ibu. Tidak. Jika sudah jelas semua, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama anak-anak. Ibu tutup ya Zoom-nya. Iya, Bu.